Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latif Tri Rahmanto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar dari Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya ingin membagikan hasil dari analisis saya terkait dengan kebijakan dan isi dari kurikulum 2013 serta kurikulum merdeka pada jenjang sekolah dasar. Nah, kita ke hal yang pertama dulu, yaitu tentang analisis berdasarkan fungsi dari kurikulum 2013. Nah, analisis kurikulum 2013 berdasarkan fungsinya yang pertama, itu ada fungsi penyesuaian. Jadi kurikulum 2013 itu harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Nah, contoh realnya di kurikulum 2013 ini proses pembelajarannya menekankan pada pembelajaran pengetahuan menyesuaikan diri di alam budaya sosial yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didik. Yang nantinya diharapkan peserta didik itu mempunyai kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan yang lebih mendalam. Nah, untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi integrasi. Jadi, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam pembelajaran. Ini untuk memastikan bahwa pembelajaran tidak terfragmentasi dan memberikan pemahaman yang holistik kepada siswa. Contoh realnya, ini bisa dalam mata pelajaran IPA, mungkin terdapat integrasi antara konsep-konsep sains dengan konteks kehidupan sehari-hari seperti mengamati fenomena alam. Fungsi yang ketiga, yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum 2013 mencoba memberikan pendekatan pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi kebutuhan dan gaya belajar siswa yang berbeda. Ini contoh realnya, bisa dalam pembelajaran bahasa. Guru dapat menggunakan berbagai strategi pengajaran seperti bermain peran, kelompok diskusi, atau proyek untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Nah, fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum 2013 ini dirancang untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Nah, contoh realnya itu pada pelajaran matematika. Jadi siswa tidak hanya belajar konsep matematika saja, tetapi juga keterampilan pemecahan masalah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang kelima, yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum 2013 menekankan pemilihan materi yang relevan dan signifikan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, contoh realnya ini dalam pembelajaran seni. Dalam pembelajaran seni ini, pemilihan konten melibatkan pengenalan kepada siswa tentang seniman lokal atau tradisi seni daerahnya masing-masing. Fungsi yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Jadi kurikulum 2013 memungkinkan pendekatan diagnostik untuk menilai pemahaman siswa dan memberikan umpan balik yang sesuai. Jadi contoh realnya dalam kurikulum 2013, evaluasi guru dapat menggunakan instrumen diagnostik untuk memahami tingkat pemahaman siswa sebelum memulai pembelajaran dan menyesuaikannya dengan metode pengajaran mereka. Nah, kita ke nomor 2 yaitu analisis berdasarkan fungsi dari kurikulum merdeka. Jadi tadi sudah kurikulum 2013, sekarang kurikulum merdeka berdasarkan fungsinya. Kita masuk ke fungsi yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Jadi kurikulum merdeka itu menekankan siswa harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dari perubahan yang terjadi di lingkungan. Ini contoh realnya. Kurikulum merdeka ini dirancang untuk abad keterampilan 2000, untuk keterampilan abad 21. Seperti pemecahan masalah, kreativitas, pemikir kritis, dan kolaborasi. Jadi kurmer ini mengembangkan keterampilan dengan tuntutan zaman sekarang.
Ya, salah satu aspeknya bisa dicontohkan pada aspek kewirausahaan, di mana nanti secara ekonomi siswa dapat mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan. Untuk prinsip yang kedua yaitu fungsi integrasi. Ya, jadi kurikulum merdeka sebagai alat pendidikan mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh serta menekankan bahwa peserta didik pada dasarnya merupakan anggota dari masyarakat luas. Jadi contoh realnya, kurikulum merdeka ini mengintegrasikan aspek pengetahuan dari berbagai mata pelajaran secara holistik. Jadi Kurmer ini memasukkan pengembangan karakter dan nilai-nilai moral ke dalam kurikulum untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga beretika. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum Merdeka memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa, baik dari fisik, psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Jadi, di dalam kurikulum Merdeka, proses pembelajarannya menggunakan diferensiasi yang berfokus pada 3 hal, yaitu konten atau materi, proses, dan produk. Intinya dalam pembelajaran diferensiasi ini, siswa diberi ke luasan atau keluasan terhadap pemilihan materi, proses dan produk dari tema yang sudah ditentukan. Ya, jadi memiliki keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswanya. Nah, untuk fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan. Jadi kurikulum merdeka mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya, serta mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat yang luas. Nah, contoh realnya di Kurmer atau di kurikulum merdeka, proses pembelajarannya menekankan konsep-konsep dasar dalam berbagai mata pelajaran, contohnya dari matematika, ilmu pengetahuan atau bahasa. Jadi terdapat kegiatan proyek, diskusi, dan penyelesaian masalah untuk merangsang kemampuan berpikir siswa, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, serta kreativitas siswa, serta mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasamanya. Nah, untuk fungsi yang kelima, kurikulum merdeka yaitu kurikulum yang mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, contoh realnya di kurikulum merdeka yaitu pada pemilihan materi pembelajaran itu menekankan budaya dan kearifan lokal yang ada di sekitar. Jadi contohnya siswa diminta untuk berpikir ketika mereka tinggal di daerah agraris, nah, pertanian apa yang cocok di daerah agraris. Nah, itu adalah siswa nanti memilih sendiri, memiliki keleluasaan metode pembelajaran, dan ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, fungsi yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Jadi kurikulum merdeka mampu membantu mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi serta kelemahan yang dimilikinya. Jadi contoh realnya dalam kurikulum merdeka, dalam pelaksanaannya mengidentifikasi dulu kebutuhan individu siswa dengan dilakukan asesmen awal. Nah, pemetaan asesmen ini didasarkan pada minat belajar, profil peserta didik, kesiapan belajar yang nantinya diukur melalui sebuah instrumen. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu analisis berdasarkan peran dari kurikulum 2013 terlebih dahulu. Nah, peran yang pertama adalah peran konservatif. Jadi kurikulum 2013 itu memainkan peran konservatif dengan menyelaraskan pendidikan dengan nilai-nilai budaya dan moral yang diakui di masyarakat luas. Jadi contoh realnya, materi pembelajaran pada kurikulum 2013 itu mencakup nilai-nilai tradisional, norma sosial, dan etika dalam masyarakat. Jadi dipastikan nanti pembelajaran ini tetap memastikan bahwa warisan budaya kita itu dilestarikan.
Peran yang kedua yaitu peran kreatif. Jadi di kurikulum 2013 memberikan ruang bagi kreativitas siswa untuk mendorong pengembangan keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Contoh realnya, ketika dalam mata pelajaran seni, siswa dapat diminta untuk membuat karya seni yang merefleksikan ekspresi pribadi mereka serta mendorong kreativitas dan inovasi. Jadi nanti siswa dalam pembelajaran seni ini siswa memiliki kreativitas sendiri dalam mengembangkan sebuah karya seni. Nah, peran yang ketiga dalam kurikulum 2013 yaitu peran kritis. Jadi di kurikulum 2013 menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa termasuk kemampuan menganalisis, menilai, dan menyusun argumen. Nah, contoh realnya itu dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa diminta untuk menganalisis teks bacaan, mengidentifikasi sudut pandang penulis, dan menyusun argumen yang didukung dengan sebuah bukti. Nah, untuk peran yang keempat yaitu peran evaluasi, kurikulum 2013 itu melibatkan evaluasi berkelanjutan dalam mengukur kemajuan siswa serta efektivitas pengajaran. Nah, contoh realnya adalah guru menggunakan berbagai metode evaluasi seperti ujian, tugas, proyek, portofolio. Nah, ini semua bertujuan untuk menilai pemahaman dan perkembangan siswa sepanjang kurikulum ini diterapkan. Nah, kita masuk ke yang keempat, yaitu analisis berdasarkan peran dari kurikulum merdeka. Kita masuk ke peran yang pertama, yaitu peran konservatif. Jadi di kurikulum merdeka itu diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini. Nah, contoh realnya, guru dalam proses pembelajaran itu tetap mempertahankan perilaku siswa dengan dikaitkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, yaitu tetap mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, menghargai nilai luhur, menjaga persatuan, kesatuan, dan bekerja sama. Nah, untuk peran yang kedua yaitu peran kreatif. Di kurikulum merdeka harus mampu menciptakan dan mengembangkan sesuatu yang baru dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang serta masa mendatang. Jadi contoh realnya, kita saat pembelajaran itu guru dan siswa itu memanfaatkan teknologi yang ada di abad 21 ini. Ya seperti memanfaatkan proyektor, laptop, wifi, speaker, dan sebagainya serta berinovasi sebagai penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Nah, selain itu, proyek-proyek seni serta keterampilan berpikir kritis itu harus terus dikembangkan dengan ide-ide yang inovatif dalam setiap pembelajarannya. Ya, yang jelas dalam kurikulum merdeka ini terintegrasi dengan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif serta inovasi. Nah, prinsip yang ketiga yaitu prinsip kritis. Jadi kurikulum merdeka itu mengajarkan bagaimana cara siswa berpikir untuk menjadi individu yang mampu memahami dan menghadapi tantangan intelektual serta mengambil keputusan berdasarkan bukti dan pemikiran yang kritis. Nah, contoh realnya, siswa mengembangkan kemampuan berpikir mandiri, analitis, kritis itu dalam berbagai kondisi dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nanti dalam pembelajaran IPAS itu diterapkan pembelajaran HOTS yang sesuai untuk mengembangkan berpikir kritis dan peserta didik nanti memiliki penalaran tingkat tinggi. Nah, peran yang terakhir dari kurikulum merdeka yaitu peran evaluatif. Jadi di kurikulum merdeka dalam pelaksanaannya itu mengumpulkan data yang relevan tentang pencapaian belajar siswa dan efektivitas pengajarannya. Jadi contoh realnya di Kurmer itu terdapat evaluasi yang membantu dalam pembuatan keputusan pendidikan yang informasional dan berbasis bukti. Contohnya di Kurmer itu ada ujian, tes formatif, tes somatif, penugasan proyek, dan lain-lain. Nah, jadi itu tadi analisis yang pertama tadi berdasarkan fungsi, dan yang kedua itu analisis berdasarkan peran dari dua kurikulum yang ada di Indonesia yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka.
Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada masih banyak kekurangan, ada salah kata. Mari kita berdiskusi yang baik, bisa disampaikan di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.